Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Kawasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Umam dengan NIM 2121270 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kedua, teman saya Diah Arifatul Ulum dengan NIM 2121260 sebagai pemateri kedua, dan teman saya Betania Salsadila Firdani dengan NIM 2121262 sebagai pemateri ketiga. Di dalam makalah kami yang berjudul Studi Kawasan terdapat 5 poin yang akan kami jelaskan. Poin yang pertama, pengertian dan asal-usul studi kawasan. Poin yang kedua, orientalisme Islam kritis. Poin yang ketiga, oksidentalisme menjawab Islam sejati. Poin yang keempat, dunia Islam sebagai objek studi antara timur dan barat. Dan poin yang kelima, problem dan prospek pendekatan studi Islam. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian dan asal-usul studi kawasan Islam. Studi Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dirasa Islamiyah. Sedangkan dalam bahasa Barat disebut dengan Islamic Studies. Secara harfiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Sedangkan secara terminologis adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan Islam. Jadi intinya studi kawasan Islam ini membahas tentang bagaimana agama Islam tersebut, baik dari pengajarannya, pelaksanaan ajarannya, maupun sejarah-sejarah agama Islam tersebut. Nah, dalam sejarahnya, persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara sebenarnya sudah sekian lama telah menjadi perhatian para ahli kebenaran sejak zaman Yunani, sekitar pada tahun 450-an Masehi. Lalu tokoh-tokoh pada zaman tersebut seperti Ptolemy, Thucydides, Hecataeus, dan Herodotus merupakan sejarawan Yunani yang cukup intens dengan kajian-kajian wilayah yang ia kenal, baik melalui cerita orang maupun dari hasil pengamatan terhadap wilayah-wilayah yang ia kunjungi. Materi selanjutnya adalah orientalisme Islam kritis. Oriental artinya timur. Orientalisme adalah paham mengenai masalah-masalah timur, khususnya tentang negeri Arab dan Islam. Salah satu tujuan orientalis adalah mengkolonialisasi dunia Islam dari segala aspek agama, ekonomi, budaya, dan kekuasaan. Orientalis dan tujuan Barat mempelajari Islam bukan untuk mencari keimanan yang benar. Materi yang ketiga adalah oksidentalisme menjawab Islam sejati. Lawan dari orientalisme adalah oksidentalisme, yaitu penelitian dan pengertian mengenai agama, kebudayaan, dan negeri Barat. Jadi secara harfiah berarti hal-hal yang berhubungan dengan Barat dan kajian tentang Barat dari perspektif non-Barat. Materi selanjutnya yaitu dunia Islam sebagai objek studi antara timur dan barat. Menurut Taufik Abdullah, agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi 3. 1. Doktrin. Artinya dalam agama terdapat doktrin-doktrin agama. 2. Dinamika. Artinya meninjau agama dalam kehidupan sosial dan dinamika sejarah. 3. Struktur masyarakat. Artinya usaha untuk mengetahui corak penghadapan masyarakat terhadap simbol dan ajaran Islam.
Secara terperinci dalam mempelajari agama ada 5 bentuk fenomena agama sebagai bentuk kebudayaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, naskah-naskah atau simbol-simbol agama. 2. Sikap, perilaku, dan penghayatan para penganut tokoh-tokoh agama. 3. Ritus-ritus, lembaga-lembaga, dan ibadat-ibadat agama seperti sholat, haji, puasa, zakat, dan nikah. 4. Alat-alat atau sarana peribadatan. Yang kelima yaitu lembaga atau organisasi keagamaan tempat para penganut agama bergumul berperan. A. Studi Islam di Barat. Ditinjau dari perspektif sejarah, studi yang dilakukan orang Indonesia di Barat berlangsung cukup lama. Namun demikian, fokus studi yang dilakukan belum menyentuh secara menyeluruh dalam bidang kajian Islam. B. Studi Islam di Timur. Hampir sama yang terjadi di Barat, studi Islam di Timur Tengah juga bervariasi. Hal ini dikarenakan kebijakan politik, dinamika sosial, budaya latar belakang pemegang kebijakan pendidikan, perkembangan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. 5. Problem dan prospek pendekatan studi Islam. Dalam dunia ilmu pengetahuan, menurut Parsudi Suparlan, makna dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Selanjutnya adalah kesimpulan dari studi kawasan, yaitu Islam berkembang melalui proses perjalanan sejarah yang panjang dan kultur yang berbeda melihat di mana Islam itu berkembang. Pandangan agama dapat berubah dan dibenarkan perbedaan karena perbedaan waktu, zaman, lingkungan, situasi, dan sasaran, serta tradisi yang sesuai dengan suatu kaidah. Maka, studi keislaman di wilayah-wilayah secara objektif akan menghasilkan pandangan dan aplikasi Islam yang benar dan tidak harus sama dengan apa yang dilakukan dan diterapkan di wilayah lainnya. Oleh sebab itu, sangat diingatkan untuk memunculnya pusat-pusat studi Islam untuk mengetahui persoalan yang terus berkembang di masa mendatang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.